terima kasih. Kita malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam rilis, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktu malam hari ini. Kami akan mengupdate hasil dari peristiwa ledakan di lingkungan SMA 72 Kelapa Gading yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 WIB. Tadi di rumah sakit sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda terkait membenarkan ledakan yang terjadi di sekitar lingkungan SMA 72. Selanjutnya kami juga mengupdate terkait tentang jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. Dari 54 siswa sudah 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit IRC. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti teman rekan-rekan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi harusnya akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim Jibom Gegana juga akan besok menjelaskan, termasuk dari Bidokes akan menjelaskan kondisi pasien, siswa sampai dengan detail dari jumlah yang ada sampai dengan besok hari. Dalam hal ini kami juga menyampaikan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini, jangan khawatir. Kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Polda Metro Jaya juga mempersiapkan posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu, posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban. Posko juga mengumpulkan seluruh data dan informasi untuk diupdate kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Jadi situasi terkini sudah aman dan dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat melalui rekan-rekan media doorstop malam ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, semua sudah dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Tadi Pak Kapolri sudah bilang Pak Kabid ada terduga pelaku. Nah itu apa sudah diidentifikasi? Apakah itu salah satu murid dan benar atau tidak bahwa pelaku itu juga merupakan korban bullying? Karena mengingat beredar di informasi di luar itu pelaku juga merupakan korban bullying, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam rilis, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi kemungkinan secara paripurna, kemudian besok Bapak Kapolda yang akan menyampaikan. Ada lagi rekan-rekan? Oke, silakan. Ya, kalau kami
kami tadi meninjau di Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Islam, kita melihat beberapa luka bakar ya, ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Nah, ini yang menjadikan pada saat kita coba untuk berbicara kondisinya seperti apa, rata-rata mungkin ada yang hanya lecet sedikit tapi pendengarannya yang sedikit kurang bisa seperti sebelum kejadian. Nah, tetapi secara kondisi buktinya 21 orang sudah kembali malam hari ini. Satu lagi mungkin? Ya. Terkait dengan temuan barang bukti apa saja mungkin yang awalnya sudah diamankan oleh pihak polisian. Ya, kami belum bisa menjelaskan secara keseluruhan kepada rekan-rekan tentang barang bukti yang ada di TKP karena pada saat setelah kejadian itu di polis lain. Kita tahu, kita pahami apabila suatu TKP ledakan ini tidak bisa serta-merta seorang masuk. Itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi suatu ledakan kemudian. Tapi diyakini adalah, mungkin rekan-rekan sudah melihat foto kondisi seperti senjata api dan pistol, itu diyakini dipastikan dalam kondisi adalah mainan. Ini disampaikan tadi pada saat Sita sedikit menyampaikan pada rekan-rekan sehingga tidak bias informasi bahwa ada senjata. Ini menimbulkan fear of crime, ketakutan di masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa yang menyerupai benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Untuk tindak lanjutnya terakhir ya. Terakhir Pak, konfirmasi Pak, ledakan itu terjadi itu diduga karena bom rakitan atau apa ya? Nah, nanti ya ahlinya yang akan menyampaikan. Besok disampaikan. Belum, makanya nanti yang jelas hari Sabtu kan juga sekolah libur ya. Nah, mudah-mudahan proses olah TKP dan tidak ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang terganggu sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kita kawal saat ini adalah bagaimana traumatik dari para siswa dan guru. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Polda Metro Jaya menyiapkan posko pelayanan dan ada tim trauma healing. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam ini hasil dari olah TKP selesai dan besok secara paripurna akan disampaikan oleh Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sorry kalau ada yang nanya tadi yang nggak terjawab, itu di sebelah sini. Ya, terima kasih.